warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Leo King di program Kupas. Nah, kita bakal melanjutkan maraton panjang kita sampai nanti seri BWC 2018 sampai yang terakhir versi spesial dan champion. Ada hampir 70 lebih ya. Ini sudah sampai di 40-an kali. Di samping saya yang bakal kita review dari Sculptor Colosseum King Vol 6, yaitu salah satu admiral ya. Sorry, dia belum admiral sih, masih marine biasa, angkatan laut biasa, yang dikatakan Zoro mirip teman masa kecilnya Kuina ya. Nah, yaitu Nona Tashigi. Nona Tashigi ini saya dapat cukup susah. Entah kenapa saya ngerasa ini rare, dan emang sepertinya rare. Padahal ini karakternya minor, fansnya nggak banyak, tapi untuk seri skulpturnya ini langka. Memang ada beberapa karakter yang minor dan kurang terkenal tapi langka, contohnya kayak Bagi yang kemarin, kemudian Kidnya juga. Nah, di sini kita dapat yang langka itu di seri 6 itu pertama ada si Smoker, kemudian Tashigi, walaupun nggak rare banget sih, langka ya, rada sulit memang nyarinya gitu. Nanti di versi yang BWC 2017 lebih banyak langka. Saya dapat yang Asia version, kalau nggak salah saya dapat ini 270, saya lelang, walaupun lelang tapi saya ngebidnya cukup tinggi saat itu karena saingannya cukup banyak dan banyak yang hunting. Saya dapat yang Asia version, kondisinya bid seperti ini box artnya. Nah, box artnya seperti ini. Dia ada warna pink campur warna purple. Oke, langsung saja mari kita unboxing. Nah, kali ini bungkusnya nih ya. Kemarin kita review dulu dengan bungkusnya. Ada bungkusannya. Ya, kita dapat cuma satu bungkus kecil gini. Ini kelihatannya simple sih. Bungkus seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi otak-atik untuk melihat lebih rinci item yang ada di sini. Oke teman-teman, ya langsung saja kita keluarkan dari bungkusnya ya, biar nanti kita detailin satu persatu. Nah, ini dia item yang kita dapat. Pertama base-nya rada kecilan ya, seperti ini. Kelihatan rapi. Ini kayaknya kolektor yang lama nih, pencinta Tashigi nih kayaknya. Kemudian kita dapat pedangnya Tashigi di sini. Selanjutnya kita dapat kepala. Nah, ini kepalanya. Kepala Tashigi, sebentar saya fokuskan dulu. Nah, ini wajahnya. Kemudian bagian badannya. Jadi bagian badannya nyambung ya, dari bagian kemari sampai kemari ini dibuat senyawa. Oke, tanpa berlama-lama mari kita pasang figurnya. Nah, ini dia sob action figurnya. Saya nggak tahu apakah punya saja, tapi ini kelihatannya bending ke depan nih, seperti ini. Mungkin kalau dari depannya seperti ini. Saya nggak tahu apakah emang seperti ini karakternya, apa dia aslinya gini apa gimana, saya nggak tahu deh. Jadinya sepertinya gini deh, tapi ini bending kemarin gini. Rada-rada ngebengkok ke depan, tapi nggak jatuh sih, nggak jatuh. Dia tetap diam, tapi emang rada ke depan gitu, kayak lagi jalan gitu, kayak lagi jalan. Cuman ini terlalu ke depan banget. Yang ngebuat di ke depan tuh sepertinya ininya nih. Jadi ini nggak bisa numpuk di bagian sini karena dia kan karet lentur kayaknya nih. Seharusnya ini gini ya, apa gimana? Kayak nggak cocok juga kalau gini. Jadi kayak kayang gitu ya. Jadi gini. Atau teman-teman mungkin boleh komen di bawah kalau punya figur Tashigi. Oke, langsung saja kita masuk ke detail. Detailnya ini simple ya kalau kita lihat, karena dia karakter cewek, simple. Jadi kacamata itu nggak ada kacanya ya, polosan kayak kacamata Nalai. Nah, seperti ini, tapi emang benar-benar berbentuk kacamata. Sebentar, nggak fokus deh. Jadi dia berbentuk seperti kacamata, hanya saja dia nggak ada kacanya. Rada tebel ya, modelnya seperti ini. Rambutnya rapi di sini, ada arsir rambutnya. Tipis tapi rapat ya. Di sini bentuk poninya juga. Ini di sculpting juga, jadi dia nggak nempel dia nih. Ini kepisah nih. Nah tuh pisah. Kemudian di bagian rambut belakangnya rapi. Bahkan sampai kemarin di sculpting juga sama skulptornya. Nah tuh sangat memperhatikan detailnya, walaupun karakternya simple. Ada ikatan rambut di sini, rambutnya kekucir, satu ke atas, ke juntai, sisanya ke bawah. Kemudian bentuk wajahnya dia seperti berteriak ya, berteriak. Ada kelihatan giginya, kemudian lidahnya, bibirnya,
Untuk bagian tangan ini kecil, tipis ya, tipis tapi cukup detail. Di sini ada strip garis untuk belahan sarung tangannya, ada di sini motif putih. Kemudian di bagian belakang ada beberapa lipatan. Untuk daun telinga juga kelihatan rapi ya. Sebelah sini kalau kita lihat tangannya, ini kecil banget lah tangannya, seperti ini. Nah, cukup rapi walaupun kecil. Kemudian leher ini polosan, panjang gitu aja lehernya, polosan. Kemudian bagian baju di sini ada kebuka kerah, satu lipatan kerah dua. Kemudian bagian dadanya, kemudian bagian pinggang, ini pinggangnya halus, kecil pinggangnya ini masih gini. Ini terbilang kecil. Kemudian bagian panggulnya ada lebar kainnya. Nah, di sini kebuka sedikit, sengaja dibuat oleh skulptornya, ada belahan seperti ini. Ini ketarik ya, bagian tengah. Kemudian ada bagian belahan. Nah, untuk kancingnya ini ada tapi nggak kelihatan gara-gara nggak diwarnai. Nah, yang buat saya bingung itu bagian pedangnya nih. Ini pedangnya nempel di mana gitu ya. Ini model-model tempel gini apa gimana tuh. Nah, sepertinya kecantol di bagian celananya. Nah, pedangnya seperti ini ya, pedang pada umumnya. Kemudian bagian celana, dia menggunakan celana 3/4 di bawah lutut sedikit. Di sini ada belahan celana, ada lipatan sedikit. Di sini ada garis strip untuk perpisahan antara bagian depan dan bagian belakang. Di sini ada lipatan, kerutan di bagian satu di sini, dekat kantongnya juga ada kerutan. Ada beberapa motif kancing tapi nggak diwarnai, harusnya diwarnai entah warna silver atau apa gitu biar kelihatan beda. Nggak menggunakan ikat pinggang, hanya bagian kancing di sini kelihatan. Bagian belakang juga sama. Ya, di sini ada lipatan, di sini lipatannya sedikit. Kemudian dia kakinya polosan seperti ini, polosan saja. Nah, untuk bagian jubah, dia menggunakan jubah. Di sini motifnya bulu. Bulunya itu nggak bulat, nggak buntel, jadi dia bulu biasa aja. Kayak apa dibilangnya? Di sculpting, kemudian di total gitu. Nah, di bagian sini. Nah, di sini juga kelihatan lubangnya tidak ada. Di sini tidak ada. Ini kelihatannya smooth ya, motifnya di sini kelihatannya ringan, tekstur bahannya tipis. Kemudian di bagian dalamnya ini yang buat saya menarik tadi, ada beberapa motif apa sih kalau kita bilang kayak selimut malahan ya. Ada beberapa motif petak-petak ini, isinya kan biasanya busa gitu. Nah, di sini ada ikatan. Dia model kancingnya itu yang model kecantol gitu. Di sini 1 2 3 4 5 6 ya. Ada di sini ada kancingnya juga. Kancingnya 6 sama di sini. Untuk bagian di sini motifnya ini nggak kepisah, disatuin, cuma di motif aja. Jadi ini nggak kepisah, nggak kepisah antar garisnya. Polosan biasa. Kemudian bagian sepatu. Nah, sepatu ini menggunakan sepatu bulu ya. Nah, seperti warnanya pink. Untuk detail sih ya bagus, cuman nggak tahu ya, kena rata-rata dan nggak ada istimewanya menurut saya. Ya, sculpting yang lain juga sama seperti ini. Saya kasih nilai 3. Oke, next mengenai coloring. Coloringnya ini single tone semua. Di sini hampir semua menggunakan warna dop. Shiny ada beberapa titik di sini. Di sini warnanya shiny. Sini shiny, ikat rambutnya warnanya shiny, kemudian warna pedang, ini warnanya shiny ya, shiny, warna kilat. Nah, warna kilat. Kemudian di bagian kancingnya juga, karena ini ada gold, aksen gold, jadi dibuat shiny. Di sini juga ada motif shiny. Yang lain warnanya dop semua, ya. Bahkan bagian sampai bagian sepatu juga dop. Ini bagian tapaknya juga kelihatannya dop. Ya, ada yang shading sama sekali. Tapi saya suka warna pinknya ini. Warna pinknya tuh pink kalem ya. Pink campur purple, ungu, ada motif warna orange ke pink-pinkan gini. Ya. Untuk coloringnya rata-rata lagi. Nah, karena saya nggak menemukan faktor X nya, saya kasih nilai 3. Oke, next selanjutnya kita mengenai size. Ya, size-nya maklum ya, segini nggak sampai deh setengkalan. Halus lagi nih. Sekelingking juga nggak nembus. Tapi aktualnya kita ukur saja. Ini hampir mirip dengan yang Namis untuk closing king vol 1 kayaknya. Dari ukur-ukuran skalanya. Ini dari ujung rambut sampai ke base dapat 17. Untuk lebar juga ya paling besar juga dapatnya 5 atau 6. Ya, ukurannya untuk karakter cewek ini sebenarnya medium. Karena namanya juga cewek kan. Saya kasih nilai 3 deh. Ini gampang copot. Nah, dia emang gak ada cantelan yang pasang gigit gitu, menempel gini doang. Oke, selanjutnya mengenai pose. Ini posenya kelihatan manis dia. Kakinya lagi jalan, jubahnya sedikit terbang, megang kacamatanya nih kayak takut
lepas atau lagi fokus, mukanya serius, alisnya mengkerut, kemudian berteriak. Satu kaki kelipat ke depan seperti ini. Untuk pose ini dibilang tegap, tapi ada gaya, ada actionnya. Jadi nggak polos tegak gini doang. Tapi bisa ngelihat secara keseluruhan, nah seperti ini. Tas gigi itu seperti ini toh gitu kalau kita lihatnya. Oke, saya kasih nilai 4 untuk pose. Yang terakhir material. Ini materialnya halus ya. Ini lembek di sini juga kelihatan lembut. Di bagian tangannya juga lembut, tipis. Ini pipih, malahan ini pipih. Di sini juga sama aja. Ini nggak tahu saya bending atau enggak, karena ini emang karakter lembut, nah tuh lembut. Tapi kalau gini malah kayak kayang dia. Nah, gini. Ya material mau dibilang gimana ya? Namanya juga PVC, karena mungkin figur atau karakternya kecil. Ya, ini juga tipis nih mantul. Jadi wajar kalau seperti ini kondisinya. Saya kasih nilai 3 lagi deh. Ya, sekian review saya untuk Sang Angkatan Laut Wanita yang kalem ini. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi footage untuk lihat detailnya lebih epic lagi. Sekian review saya untuk action figure Sculptor Costume King Vol 6 Sang Marine Wanita yang kalem ini, Nona Tashigi. Nah, jika teman-teman tertarik dengan action figure ini, seperti biasa saya arahkan kembali untuk cari di marketplace. Utamakan marketplace ya, karena lebih safety. Yang umum ada Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia. Kemudian bisa cari di Instagram ataupun di Facebook. Facebook khusus di grup-grup komunitas pencinta action figure ya, khususnya untuk action figure One Piece. Untuk harganya mungkin di kisaran 250 sampai 270 ribu rupiah kali. Sekitaran segitulah kalau saya rasa, kalau memang masih rare sampai video ini ditayangkan ya. Oke, jangan lupa di like video ini, di share, subscribe, bagikan teman-teman kalian, dukung saya untuk membangun channel ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Semoga kalian selalu berkesehatan, semoga rezeki, semoga apa yang kalian inginkan kalian bisa dapat segera tercapai. Akhir kata, saya Leo King, sampai jumpa di video selanjutnya.